gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah oke guys, hari ini aku mau pasang pohon Natal karena ini bentar lagi itu memasuki bulan Desember. Dan bulan Desember itu kan adalah bulan Natal ya. Jadi aku mau pasang pohon Natal meskipun ini masih bulan November. Karena menurut tradisi orang Manado tuh seperti itu guys. Memasuki bulan-bulan ber itu kita kudu masang pohon Natal gitu. Meskipun masih bulan September, Oktober, biasanya itu udah pada hias rumah dengan hiasan Natal gitu. Jadi ini aku mau langsung nyiapin pohon Natalnya. Nanti mau pasang bareng-bareng dengan Matthew sama suami aku. Jadi nanti videonya aku lanjutin dengan dubbing aja, oke? Oke guys, jadi ini aku mulai pindah-pindahin barang-barangnya ya. Karena ini rencananya nanti pohon Natalnya itu bakal aku taruh di pojokan sana ya guys, di tengah-tengah air galon dan juga TV. Nah di tengah-tengah situ kan ada meja kecil tuh, meja belajar, meja punya les-lesan dulu. Nah di situ kan aku taruh kayak barang-barang, ada blender, ada chopper, ada pisau, terus ada juga sendok yang buat masak yang dikasih Kak Fani kemarin. Nah itu semua harus aku pindahin dulu. Jadi nanti mejanya itu harus dibersihkan dulu ya guys, biar enak gitu ngelihatnya. Terus juga di bawah meja itu kan udah kotor banget tuh di situ, jadi harus dibersihkan juga gitu. Ini kayak sekalian bersih-bersih sih ya. Karena memang di bawah meja itu tuh jarang aku bersihkan guys. Susah soalnya ngebersihin di bawah meja itu. Kadang itu aku pakai kemoceng untuk ngebersihinnya. Soalnya kalau pakai sapu lantai itu nggak bisa. Kalau mau pakai sapu lantai biasanya tuh seperti ini ya guys. Aku aku pindah-pindahin dulu, terus digeser gitu ya mejanya, baru deh disapu di bawah mejanya gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi ini aku dibantuin sama si Matthew ya guys. Jadi aku tuh suruh Matthew buat ngelap mejanya, tapi nggak tahu kenapa ini Matthew ini kayak kurang fokus gitu loh guys. Mungkin dia karena sambil nonton, jadi disuruh papahnya matiin aja TV-nya gitu. Karena si Matthew ini dari tadi tuh nggak mendengar instruksi. Apa itu barang namanya? Pokoknya dia kayak nggak dengar gitu. Aku perintahin dia apa gitu, dia nggak dengar gitu. Mondar bandir, bolak balik, tapi nggak ada yang dikerjain gitu. Akhirnya dimatiin lah TV-nya biar dia fokus gitu. Karena sebenarnya Matthew sama papahnya ini tuh mau pergi, mereka sebentar lagi mereka mau pergi, mau main bola karena bapaknya itu ada pertandingan bola. Jadi kayak sebelum mereka pergi tuh aku minta tolong untuk bantuin pasang pohon Natal gitu. Karena kalau besok itu udah sibuk juga. Besok tuh kan udah weekend, terus ada jadwal COD juga, aku COD barang-barang jualan, terus ada latihan juga di gereja. Jadi kayak udah padat gitu loh kegiatan. Nah hari ini mumpung ada waktu, jadi aku minta tolong sama mereka untuk bantuin pasang pohon Natal. Seperti itu guys. Jadi ini aku udah sapu-sapuin bawah mejanya, nanti aja deh ya dipelnya. Karena ini mereka mau cepat juga gitu.
Nah, ini udah selesai aku sapu di bawah mejanya, terus sudah aku suruh Memet juga, yang nggak tahu ini udah dibersihin apa belum ya, aku juga lupa ya guys. Oh ini nih si Meti mulai ngebersihin mejanya ya. Dibantuin sama Memet. Terus nanti kita bakal pasang pohon Natalnya. Nah, oke guys, jadi ini kami mulai pasang pohon Natalnya, mulai dirakit ya guys. Ini aku minta tolong sama suami aku buat ngerakit pohon Natalnya, karena aku nggak tahu caranya bagaimana ya. Karena tahun lalu juga yang pasang pohon Natalnya atau yang ngerakitnya itu suami aku gitu. Nanti aku bagian hias menghiasnya aja. Nah, ini aku lagi bongkar-bongkar kardus yang isinya itu pernak-pernik atau hiasan-hiasan untuk pohon Natalnya gitu ya guys ya. Nah, ini dibantuin sama anak lanang juga, sama si Memet ya. Ini tuh sekalian lagi nyari kunci dari pohon Natalnya. Jadi ini tuh kalau nggak salah bawahnya itu tuh harus ada kuncinya gitu ya guys. Jadi ini sambil cari-cari kuncinya juga gitu. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa dipasang kata suami aku, jadi harus dicari kuncinya itu. Aku juga lupa gitu ya taruhnya di mana gitu. Aku khawatirnya itu kebuang atau enggak ikut sama barang-barang rongsokan yang aku jual gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh aku habis ngejual barang-barang bekas yang ada di gudang di dekat sumur itu. Aku jualin semua-muanya biar bersih gitu kan daerah situ. Aku bingung gitu, apa mungkin ada di kardus-kardus di belakang itu yang aku jual gitu kan. Ini kalau sampai nggak ada kuncinya nggak jadi pasang pohon Natal kita guys. Karena kata suami aku kalau nggak ada kuncinya ya nggak bisa gitu, nanti pohon Natalnya tuh kayak ogla-agle. Kalian tahu nggak ogla-agle itu artinya apa? Kayak apa ya, kayak goyang-goyang gitu loh guys. Nggak bisa, dia nanti nggak bisa berdiri dengan tegak gitu, jadi harus dicari. Nah, ini aku menghilang karena mencari kuncinya itu dia ya guys ya. Aduh, nggak berasa ya guys, tiba-tiba udah Natal aja, tiba-tiba udah di akhir tahun kita ini. Kayak aku tuh bilang sama suami aku, perasaan ini pohon Natal tuh kayak baru disimpan gitu loh, kayak baru dimasukin ke dalam kardus, baru dilakban gitu. Tapi ini kok kayak udah harus dibuka lagi, dipasang lagi, dihias lagi gitu kan. Kok waktunya itu kayak nggak berasa gitu, aku bilang kayak gitu. Terus suami aku bilang kayak gini, ya itu karena kita banyak kegiatan, banyak yang kita lakukan gitu. Makanya kita kayak nggak menyadari kalau waktu itu berlalu gitu.
Coba aja kita duduk diam atau rebahan gitu tanpa ngapa-ngapain misalnya katanya gitu. Main HP juga enggak gitu. Pokoknya rebahan aja, nungguin 1 hari habis gitu. Pasti juga kita ngerasa itu kok lama banget gitu kan. 1 jam aja kita udah ngerasa lama katanya, karena kita nggak ngapa-ngapain gitu, cuman nunggu doang gitu, main HP juga enggak katanya gitu. Ya karena kita banyak kegiatan akhirnya kita lupa gitu. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam, udah harus tidur, tahu-tahu pagi dan harus berangkat kerja lagi, kayak gitu terus tiap hari. Makanya kita nggak sadar waktu itu berlalu dengan cepet gitu. Kita ngerasanya cepet gitu, padahal waktunya itu kayak biasa aja gitu, kata suami aku begitu. Bener nggak guys? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di kolom komentar. Nah, teman-teman di rumah itu udah pada pasang pohon Natal nggak ya? Yang umat Nasrani ya, itu udah pada pohon Natalnya udah pada dihias apa belum? Coba komen di kolom komentar dong gitu. Kalau misalkan di Manado guys, di daerah tempat aku dulu, kampung halaman aku di Manado itu belum bulan Desember itu udah pada hias rumahnya dengan hiasan Natal gitu. Mall-mall, swalayan itu juga udah pada dihias dengan hiasan Natal gitu. Jadi kayak September itu tuh pokoknya bulan yang udah ada berbernya itu loh. Itu udah rame banget gitu. Bahkan udah ada yang nyari baju baru buat Natal, udah pada nyari sepatu buat Natal gitu guys. Udah mulai bikin kue gitu, udah mulai terasa gitu hari Natalnya. Makanya ini masih bulan November aku udah pasang pohon Natal ya. Karena memang seperti itu gitu guys, di daerah Manado sana. Lagu-lagu Natal itu mulai diputar juga, misalkan bulan September, bulan Oktober itu udah mulai terdengar lagu-lagu Natal di setiap rumah, di mall-mall, di angkot, itu udah pada diputar-putar gitu guys. Akhirnya guys, jadi juga nih, lihat bagus nggak? Ini aku hias ala kadarnya ya, sederhana aja gitu. Dan di sini aku menghiasnya sendiri karena suami sama anak aku itu udah pergi main bola mereka guys. Ini aku sempat terharu juga gitu ya. Aku pandangin pohon Natalnya, terus aku tuh kayak mengingat masa kecil aku gitu guys. Aduh sedih banget, kayak pengen banget balik lagi ke masa waktu aku kecil dulu gitu guys. Menghias pohon Natal, terus kayak bulan-bulan akhir-akhir tahun kayak gini tuh udah mulai sibuk latihan di gereja, udah pada mulai bikin kue gitu ya guys buat Natal. Aduh kayak kangen banget, pengen pulang ke Manado rasanya guys, karena masa kecil aku kan di Manado ya. Jadi kayak udah kangen banget gitu sama suasana Natal di Manado gitu. Mudah-mudahan nanti aku bisa pulang lagi ke Manado, karena memang udah lama banget aku nggak pulang ke Manado ya. Mungkin ada berapa kali dari tahun 2012. Jadi aku keluar dari Manado itu tahun 2012. Itu udah berapa tahun dah tuh. Oke deh, ini udah di penghujung video nih. Sebelum habis videonya, pamitan dulu ke kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nontonin vlog aku ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya guys. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri. Jangan lupa ya buat subscribe, like, dan komen. Dah.